Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di Muara Kamen, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarah Kerajaan Kutai berupa batu tulis prasasti. Prasasti yang ditemukan terdiri atas 7 buah prasasti yang disebut yupa, yang dahulu digunakan untuk menambatkan hewan kurban persembahan. Huruf yang dipakai dalam penulisan yupa adalah huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang disusun dalam bentuk syair. Prasasti itu didirikan kira-kira tahun 400 Masehi. Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Yupa merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai, yaitu Tugu Baru yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum, yakni bentuk menhir. Salah satu yupa itu menyebutkan suatu tempat suci dengan nama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Siwa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat kewejaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Bukti yang memperkuat pendapat itu adalah ditemukannya 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciarutun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasirawi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak Munjul. Ketujuh prasasti itu ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja yang cakap dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rakyatnya hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Masyarakat Tarumanegara dibedakan atas 2 golongan. Pertama, golongan masyarakat yang berbudaya dan berlatar belakang agama Hindu. Kedua, golongan masyarakat yang beragama asli. 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Salah satu peninggalan kerajaan Kalingga adalah Prasasti Sujomorto. Prasasti Sujomorto ditemukan di Desa Sujomorto, Kecamatan Reben, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno, serta diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahan yang digunakan untuk membuat prasasti ini adalah batu andesit dengan ukuran yang cukup besar. Prasasti ini berisi tentang keluarga dari tokoh utama, yaitu Dapunta, termasuk ayahnya Santanu, ibunya Badarawati, dan istrinya Sampula. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Sriwijaya di dekat Selat Malaka. Informasi tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari sumber dalam dan luar negeri. Sumber yang berasal dari dalam negeri berupa prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta bercampur dengan bahasa Melayu kuno yang tersebar di daerah Sumatera Selatan dan Pulau Bangka. Prasasti yang membuktikan keberadaan Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang pernah membawa kemegahan dan kejayaan Indonesia di masa lampau. Tidak semua raja yang memerintah meninggalkan prasasti. Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya, misalnya Raja Dapuntahiang, Raja Balaputradewa, dan Raja Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. 5. Kerajaan Mataram kuno.
Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi corak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Prasasti yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno contohnya adalah Prasasti Canggal. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga di desa Kunjarakunja oleh Sanjaya. 6. Kerajaan Medang Kamolan. Kerajaan Medang Kamolan terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kotanya di Watanmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok setelah ia memindahkan kekuasaan kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Sumber-sumber sejarah kerajaan Medang Kamolan berasal dari berita Tiongkok dan beberapa prasasti seperti Prasasti Puncangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Baradah, Prasasti Limus, Prasasti Silet, Prasasti Turunyang, Prasasti Wuharata, dan Prasasti Gandakuti. Agama yang dipeluk oleh kerajaan Medang Kamolan adalah agama Hindu Wisnu. Tampak dari arca-arca yang ditemukan di candi belahan berupa Wisnu yang tengah mengendarai Garuda. Kesusastraan cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan munculnya Kitab Arjuna Wisata karangan Empu Kanwa dan Kitab Calon Arang. 7. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Dahana Putra yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharmawangsa Airlangga, membagi kekuasaan untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Jenggala di sebelah timur utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat selatan. Sumber sejarah tentang kerajaan Kediri didapat dari prasasti dan berita asing. Sumber prasasti yang dimaksud sebagai berikut, yaitu Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamolan. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kediri sebagai berikut, yaitu Raja Bameswara, Raja Jayabaya, Raja Sarweswara, Raja Kameswara, dan Raja Kertajaya. 8. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berawal dari kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah kerajaan Singosari berkembang bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat desa Genter tahun 1222 Masehi. Prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Singosari terutama yang dikeluarkan sesudah tahun 1248 Masehi antara lain Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Malurung. Peninggalan purbakala berupa bangunan-bangunan candi yang menjadi makam dari raja-raja Singasari, antara lain Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Kartanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu.
Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. 9. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh setelah salah satu raja vasalnya, yaitu Jayakatwang, mengadakan pemberontakan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir, yaitu Kartanegara. Raden Wijaya beserta istri dan pengikutnya dapat meloloskan diri ketika Singasari diserang Jayakatwang. Raden Wijaya meloloskan diri dan pergi ke Madura untuk menemui dan meminta perlindungan Bupati Sumenep dari Madura, yaitu Arya Wiraraja. Berkat Arya Wiraraja juga Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang. Bahkan Raden Wijaya sendiri diberi tanah di Hutang Tarik dekat Mojokerto yang kemudian daerah itu dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Prasasti hasil peninggalan zaman Majapahit diantaranya Prasasti Buta, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Waringin Betu, Prasasti Canggu, Prasasti Karangbagem, Prasasti Katiden, Prasasti Alasantan, Prasasti Kamban, Prasasti Hara-Hara, Prasasti Wurare, dan Prasasti Maribong. Candi peninggalan Majapahit diantaranya Candi Sukuh, Candi Ceta, Candi Pari, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Surawana, dan Candi Wringin Bajang. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit antara lain Raden Wijaya, Sri Jayanegara, Raja Tribhuwana Tunggadewi, Raja Hayam Wuruk, dan Raja Wikramawardhana. Sekian, terima kasih.